Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat dari para baluyaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, pada saat kemarin Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden terpilih Bapak Gibran. Beliau berdua sudah dilantik dan beliau berdua mengumumkan beberapa kabinet dan menteri yang akan mendampingi beliau atau yang akan membantu beliau saat kepemimpinan beliau selama satu periode. Kita tonton bersama-sama, saudara. Siapa nama-nama menteri dan nama-nama kabinet yang dipilih oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Kita tonton dulu bersama-sama, ini dia cuplikan videonya. Susunan Kabinet Merah Putih Ya. periode tahun 2024-2029 sebagai berikut. 1. Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Budi Gunawan, SH, MSI, PhD, Ya. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 2. Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, Ya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Ya. 4. Profesor Dr. Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 5. Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, MSc, MPA, MA, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. 6. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, MSI, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. 7. Zulkifli Hasan, SEMM, Menteri Koordinator Bidang Pangan. 8. Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara. 9. Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. 10. Sugiono, Menteri Luar Negeri. 11. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Menteri Pertahanan. 12. Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA, Menteri Agama. 13. Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum. 14. Natalius Pigai, SIP, Menteri Hak Asasi Manusia. 15. Dr. Andes Agus Andrianto, SHMH, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 16. Dr. Sri Mulyani Indrawati, SE, MSc, Menteri Keuangan. 17. Profesor Dr. Abdul
Muti MED, Menteri Pendidikan. 18. Profesor Dr. Insinyur Satrio Sumantri Brojonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Saya lengkapi ya, tadi 17. Profesor Dr. Abdul Muti MED, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya lanjutkan, Dr. Fadlizon MSc, Menteri Kebudayaan. 20. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan. 21. Saifullah Yusuf, Menteri Sosial. 22. Profesor Insinyur Yasyarli PhD, Menteri Ketenagakerjaan. 23. Abdul Qadir Karding, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 24. Dr. Haji Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian. 25. Dr. Budi Santoso, MSI, Menteri Perdagangan. 26. Dr. Bahlil Lahadalia, SE, MSI, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 27. Insinyur Dodi Hanggodo, MPA, Menteri Pekerjaan Umum. 28. Marwar Sirait, SIP, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. 29. Yandri Susanto, MPD, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. 30. M. Iftitah S. Surya Nagara, SHMA, Menteri Transmigrasi. 31. Dudi Purwa Gandhi SH, Menteri Perhubungan. 32. Mutia Fiada Hafid, Bachelor Engineering, MIP, Menteri Komunikasi dan Digital. 33. Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian. 34. Raja Juli Antoni, PhD, Menteri Kehutanan. 35. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan. 36. Nusron Wahid, SS, MSI, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. 37. Profesor Dr. Insinyur Rahmat Pambudi, MS, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 38. Rini Widyantini, SH, MPM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 39. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara. 40. Dr. Wihaji SAG, MPD, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 41. Dr. Hanif Faisal Nurofik, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
42, Rozan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 43, Budi Ari Setiadi MSI, Menteri Koperasi. 44, Maman Abdurrahman ST, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 45, Widianti Putri, Menteri Pariwisata. 46, Teguh Rizky Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif. 47, Hajah Arifatul Khairi Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 48, Abe Nandito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya, kementerian dan lembaga yang tidak di bawah koordinasi oleh Menko, yaitu 49, Profesor Dr. Haji Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung. 50, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara. 51, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan A.M. Putranto, Kepala Staf Kepresidenan. 52, Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden. 53, Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet. Daftar Wakil Menteri. Nah, itu tadi saudara ya. Masih panjang sebenarnya videonya saudara ya. Dan itu tadi kabinet serta menteri-menteri yang sudah ditunjuk oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga wakilnya yaitu Bapak Gibran Raka Buming Raka. Dan alhamdulillah yang saya lihat dan saya perhatikan dari menit pertama sampai menit terakhir tadi saudara ya, tidak ada satupun dari golongan Balwi yang menjadi menteri saudara ya, tidak ada satupun dari golongan Balwi yang menjadi menteri. Saya kira, mohon maaf ya, saya kira ada yang jadi menteri gitu, karena kemarin ada yang berceramah, kita dukung kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto selama beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi ternyata tidak jadi menteri juga orang itu. Ya. Akan tetapi saudara, jangan salah. Ya. Ternyata yang ditunggu-tunggu akhirnya ikut berkomentar juga setelah pelantikan Bapak Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Siapa dia? Kalau kata Gus Dur, yaitu seorang gelandangan politik ya. Kita sebut saja namanya Mbah Amin Rais ya. Saya kenapa bisa mengatakan kalau kata Gus Dur Mbah Amin Rais ini adalah seorang gelandangan politik, karena sudah banyak di media sosial berita-berita tersebut saudara. Lihat ini ya, tuh. Ini dari media Pos Kota. Ramalan Gus Dur soal Amin Rais jadi gelandangan politik terwujud. Partai Umat minta kader sumbangkan uang untuk lawan KPU. Lihat ya. Ini ditulis pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022. Lihat ya. Dan ada satu lagi saudara. Di dalam media
tribunmedan.com. Terbukti Amin Rais jadi gelandangan politik. Ketahuan datangin Prabowo, ucapan Gus Dur nyata lagi. Gus Dur sebut Amin Rais bakal jadi gelandangan politik seumur hidupnya, saudara. Ya, kita lihat saudara ya. Ini sambutan dari Bapak Amin Rais. Ya, kita dengarkan bersama-sama, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrul mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi tadi saya memang mendapatkan undangan resmi sebagai mantan ketua MPR, dan tadi semua yang pernah jadi ketua MPR itu ada di satu barisan, ya. Kemudian yang menarik, ketika si Fufu Fafa itu turun dari mobil, kelihatan dari dari gambar itu, ya, apa namanya? Giant screen, ya. Semua bilang hu gitu. Ya. Kira-kira 3 kali hu. Jadi mereka betul-betul sesungguhnya menunjukkan spontan betapa muaknya para rakyat itu terhadap si pemilik akun Fufafa ini. Ya. Nah, kemudian saya memang sengaja menekuni dan mencermati pidatonya Pak Prabowo yang memang kelewat panjang, ya. Sehingga kira-kira 30 menit lebih panjang dari yang sebelumnya. Nah, kalau dari yang disampaikan Mas Prabowo itu memang kan idealisme yang akan dicapai, ya. Berpijak dari Pancasila, kemudian mengingatkan negara kita negara kaya, lantas kita punya warisan dari tokoh-tokoh bangsa sejak Bung Karno, Bung Hatta, yang itu perlu kita kobarkan kembali, ya. Dari segi itu there is nothing wrong, nggak ada yang salah, bagus sekali, ya. Bahkan Pak Prabowo mengagetkan karena hafal kita semua akan bangun Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu, ya. Jadi tentu tepuk tangan membahana juga, ya. Nah, kemudian ya dia memang harus memuji bapaknya Fuafa itu Pak Mulyono, ya. Jadi dipuji sebagai presiden yang sudah sangat mati-matian membangun segala macam itu, ya. Nah, saya mungkin cuma akan sedikit saja menyentil, ya. Yang namanya kekuasaan itu seperti rezeki, ya. Kalau kita punya rezeki atau rezeki itu yang mabruk, yang dapat berkah, itu memang kemudian rezeki kita itu bisa menghadirkan sebuah kehidupan yang lebih berbahagia, lebih mantap, ya. Anak-anak kita menjadi bersekolah juga pandai, kemudian dampak dari rezeki yang halal thayyibah tadi, yang berkah tadi, itu akan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, itu memberikan manfaat. Sebaliknya, kalau rezeki tidak berkah, itu mesti menimbulkan problematika yang pelik, ya, yang kadang-kadang dinalar itu tidak masuk akal, ya. Bagaimana ada seorang yang rezekinya melimpah, tapi anaknya kena narkoba, kemudian yang satu jadi pembunuh, pada malam hari dia entah ngapain dan lain-lain, ya. Nah, sekarang ini saya sedikit saja, mudah-mudahan sampai kepada Pak Prabowo. Selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT.
hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi. Nah, jadi kita minta atas nama kita semua, tolong diperhatikan Pak Prabowo. Jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini itu segera diganti, lupakan sama sekali. Ya. Dan kedua, Mas Prabowo juga harus menekan kepada Bapaknya Hufafa, ente, Pak Mulyono, jangan lagi mencawe-cawe terhadap kebijakan saya. Ya. Kalau dilakukan, insya Allah yang diidealisasi, digambarkan secara ideal oleh Pak Prabowo itu pelan-pelan jadi kenyataan. Ya. Tapi selama si bocah cilik ini, ya, yang nggak pernah baca, nggak pernah mengisi otaknya dengan ilmu dan lain-lain. Nah, itu dia saudara ya. Pernyataan dari seorang gelandangan politik, kata Gus Dur ya. Gus Dur mengatakan Amin Rais itu adalah seorang gelandangan politik seumur hidup, saudara. Ternyata kutukan dari Gus Dur itu terbukti nyata, saudara. Terus kalau kita sebagai warga Indonesia yang cerdas, saudara, kita apakah percaya dengan ucapan mbah-mbah yang udah tua ini, saudara? Kita tahu kok Gibran itu siapa, itu ya. Kita tahu Gibran siapa. Beliau pada saat memimpin sebagai wali kota Solo, beliau seperti apa kita tahu kok. Sepak terjang Gibran itu kita tahu kok. Yang jadi pertanyaan sama kita, coba kalau kita balikin, saudara. Sepak terjangnya Mbah Amin Rais ini apa gitu. Sepak terjangnya Mbah Amin Rais ini apa buat Indonesia itu? Apa coba saya mau tanya? Menjadikan Indonesia ini apa? Coba saya mau tanya buat Mbah Amin Rais. Ya. Terus dia dengan enaknya pengen menyingkirkan Gibran. Emangnya Mbah Amin Rais ini siapa dan sebagai apa di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini coba? Betul nggak omongan saya? Tetap saudara ya, tetap kita sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus cerdas saudara. Jangan sampai saudara, Indonesia ini sekarang di bawah komando atau di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto beserta wakilnya yaitu Gibran Raka Buming Raka dimasuki oleh orang-orang seperti Mbah Amin Rais ini, saudara. Loh, kenapa kok saya berbicaranya begitu lantang, begitu keras? Loh, kita tahu sepak terjangnya Mbah Amin Rais itu seperti apa gitu loh. Kita Gus Durian itu tahu. Saya Gus Durian tahu sepak terjangnya Mbah Amin Rais itu seperti apa. Itu ya. Kalau kita tidak tahu sepak terjangnya Mbah Amin Rais seperti apa, tidak akan mungkin seorang Gus Dur mengatakan atau mengutuk Mbah Amin Rais itu. Katanya apa? Seumur hidupnya akan menjadi gelandangan politik, saudara. Kita Gus Durian tahu, semua Gus Durian itu tahu yang ada di Indonesia ini. Dan kita sebagai Gus Durian yang ada di NKRI ini satu komando, kita semua tahu sepak terjangnya Mbah Amin Rais itu seperti apa, saudara. Ya, itu semuanya sudah diceritakan oleh Gus Dur. Terkait siapa? Terkait Mbah Amin Rais. Makanya kalau Mbah Amin Rais berbicara seperti itu, ya, dikeluarkan oleh mulut beliau, tentu saja itu kalau ditunjukkan kepada kami para Gus Durian itu tidak akan mempan, saudara. Paham? Kita pencinta Gus Dur, ya. Saya sebagai salah satu muhibin dari Gus Dur, saya tidak akan percaya dengan satu pun ucapan yang keluar dari mulutnya Mbah Amin Rais, saudara. Ya, paham kan dari sini? Ya mungkin kalau orang lain mau percaya sama Mbah Amin Rais silakan ya. Cuman kalau saya sebagai salah satu muhibin Gus Dur, saya tidak akan percaya satu pun apa yang keluar dari mulutnya Mbah Amin Rais, saudara. Jadi seperti itu saudara ya. Silakan
warga negara kesatuan Republik Indonesia, kalian bisa menilai sendiri bagaimana sepak terjang dari Gibran Raka Buming Raka dibandingkan sepak terjang dari Mbah Amin Rais, saudara. Ya. Dan kalian juga bisa membandingkan sendiri bagaimana kinerja dari Gibran Raka Buming Raka dengan kinerja dari Mbah Amin Rais itu sendiri, saudara. Ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, saudara ya. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.